Apakah kita bisa tahu apa itu kebenaran? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Dalam ateis atau orang-orang ateis biasanya tidak terima atau tidak mau percaya atau tidak mau memiliki iman. Karena bagi mereka iman itu percaya tanpa bukti, believing without any evidence. Itu kepercayaan umum di kalangan-kalangan ateis atau sekularisme. Mereka nggak percaya iman karena iman itu percaya tanpa bukti. Jadi kalau nggak ada bukti itu tidak layak untuk dipercayai. Itu poin dasar mereka. Sikap ini adalah sikap skeptik. Anyway, sikap skeptik itu bukan sebuah sikap yang salah sama sekali. Ya memang kita harus skeptik juga, bukan langsung percaya terhadap semua hal tanpa dipikirkan atau diuji. Entah itu konsep, pengajaran, kepercayaan, atau apapun itu. Kita memang harus skeptik. Bahkan di firman Tuhan sendiri dikatakan, ujilah setiap roh. Kita tidak boleh jadi orang yang beriman yang ya langsung terima aja, langsung terima, dicekokin, apapun langsung terima. Kita nggak selayaknya begitu. Tapi di sisi lain, apakah sikap terlalu skeptik terhadap semua hal itu bagus juga untuk diterapkan? Seperti kalangan-kalangan ateisme ini atau agnostik skepticism ini. Ya kalau nggak ada bukti nggak bisa dipercaya. Itu dasar utama mereka. Seperti kita udah singgung tadi. Pertanyaan dari poin mereka tersebut adalah bukti apa yang mereka maksud atau bukti apa yang mereka minta untuk bisa percaya terhadap sesuatu, misalnya terhadap keimanan, terhadap iman Kristen. Bukti apa? Bukti seperti apa yang mereka tuntut? Misal mereka bilang, Tuhan itu nggak ada, karena nggak ada yang pernah melihat Tuhan, nggak ada yang pernah berjumpa Tuhan dengan kasat mata, atau nggak ada bukti apapun gitu tentang Tuhan. Lalu kalau kita bilang, ini di Alkitab banyak hambanya, banyak nabi-nabi yang pernah berbicara langsung dengan Tuhan, bahkan banyak yang melihat teofani atau penyataan diri Tuhan dalam dunia ini. Itu banyak yang lihat. Lalu mereka akan bilang, ya ini kan bisa aja dikarang-karang, klaim-klaim Alkitab bisa aja dikarang, kita nggak bisa jamin kebenarannya. Mereka akan bilang begitu. Lalu kalau kita bilang, ya ini sesuai dengan sejarah yang dikatakan di Alkitab ini, misalnya soal kebangkitan Yesus, soal penyaliban Yesus, atau soal Laut Merah terbelah, itu adalah fakta sejarah. Mereka juga akan bilang, ya sejarah kan bisa terdistorsi, sejarah bisa dibengkokkan. Jadi gak ada yang bisa menjamin semua yang dikatakan Alkitab ini benar. Walaupun itu sejarah, ya sejarah bisa dibengkokkan. Ini ditulis loh oleh nabi-nabi Tuhan, rasul Tuhan, ya itu bisa dikarang-karang, dikarang bebas. Siapa yang tahu kalau Daud mengarang saat menulis, Musa mengarang saat menulis, Paulus mengarang saat menulis, siapa yang tahu. Jadi dalil mereka, walaupun ada tulisan di Alkitab dan ada sejarah yang mengkonfirmasi, ya tetap aja tulisan bisa dikarang-karang dan sejarah bisa terdistorsi atau terbengkokkan seiring waktu. Makin penyebarannya makin terdistor, makin ngaco. Itu dalil mereka. Jadi sampai di poin ini mereka akan tetap kekeh bukti yang terbaik atau yang jelas adalah bukti kasat mata yang langsung ada di depan mereka. Jadi mereka kalau mereka mau percaya Tuhan, ya Tuhan harus menampakkan diri di depan mereka. Saat dibilang ya Tuhan menampakkan diri juga di sini, ya mereka nggak percaya. Itu bisa aja karangan-karangan belaka. Jadi tetap bukti utamanya adalah bukti indera ini yang ada di panca indera, terutama penglihatan, melihat langsung Tuhan ataupun yang lain yang bisa membuat mereka percaya terhadap hal-hal keimanan tersebut. Oke, gini ya, aku mau bilang kalau standar bukti itu adalah seperti yang tadi itu, yaitu harus melihat, harus kasat mata, harus jelas di depan mata, tidak bisa percaya dengan apa yang ditulis oleh nabi-nabi Tuhan, rasul Tuhan, karena itu bisa aja dikarang-karang atau sejarah yang terdistorsi, terbengkokkan. Aku cuma bilang begini, berarti nggak ada hal yang punya bukti yang sesuai standar bukti yang itu. Nggak ada hal yang punya bukti sama sekali. Sekarang kalau kita mau pakai sifat skeptik yang sama, maka harusnya kita balance terhadap semua hal. Misalnya aku bisa aja bilang, siapa yang menciptakan atau menemukan teleskop? Lalu semua orang pasti akan bilang Galileo Galilei, dia menciptakan. Lalu aku bilang, apa buktinya? Aku gak percaya Galileo pernah menciptakan benda tersebut. Apa buktinya? Lalu ya semua orang bilang, kau bodoh banget. Ya bacalah buku sejarah, ya bacalah tulisan-tulisan sejarah. Sudah jelas yang menemukan adalah Galileo. Apalagi yang kurang? Loh, itu kan tulisan doang. Itu bisa aja dikarang-karang. Siapa yang tahu dikarang-karang?
Siapa yang bisa tahu itu dikarang atau tidak? Itu kan udah sejarah. Mungkin ada yang bilang begitu. Ya sejarah kan bisa dibengkokkan, bisa terdistorsi seiring waktu, seiring penyebarannya. Jadi siapa yang bisa jamin bahwa memang Galileo yang menemukan teleskop? Nggak ada bukti apapun yang bisa kita dapat untuk bisa membuktikan Galileo yang menemukan teleskop. Masih adakah orang di zaman Galileo yang hidup sampai zaman sekarang supaya kita bisa tanya? Nggak ada. Dan kalaupun ada, kita masih skeptik yang lebih ekstrim lagi. Walaupun orang itu masih hidup sejak zaman Galileo, lalu dia bilang iya memang Galileo yang menciptakan teleskop atau menemukan teleskop, ya kalaupun orang itu bilang begitu, ya aku tetap bisa gak percaya. Karena bisa aja orang ini ngarang, bisa aja orang ini teman si Galileo supaya Galileo terlihat hebat, makanya dia bilang Galileo menemukan teleskop. Walaupun Galileo sendiri hidup, lalu katanya iya aku yang menemukan teleskop ratusan tahun yang lalu, ya aku bisa tetap gak percaya. Apa buktinya? Walaupun si Galileo masih hidup, ya bisa aja itu karang-karangan dia, omongan dia. Nggak ada buktinya. Nggak ada. Jadi kalau pakai standar yang sama, maka hal itu berlaku di semua hal, bukan cuma tentang Alkitab, tentang iman-iman orang beragama, iman orang Kristen yang nggak bisa dipercaya karena nggak ada buktinya. Walaupun sudah dibilang ini buktinya ditulis, masih nggak percaya karena itu bisa aja karangan atau terdistort oleh sejarah. Ya, dalam semua hal itu berlaku seharusnya kalau kita mau konsisten. Seperti Galileo tadi, dan semua yang lain, fakta yang lain, itu berlaku di semua hal. Kalau kita mau konsisten tentang sesuatu yang harus kita percayai, tapi sudah terjadi di masa lalu yang sangat jauh, ya kita susah untuk percaya, kita harus skeptik dong. Karena itu terjadi bukan di zaman kita, itu sudah sangat berlalu, gak ada buktinya lagi. Selain dari tulisan sejarah, baru penyebaran sejarah, dari cerita-cerita, mulut ke mulut, oral tradition, buku-buku, hanya itu aja buktinya. Jadi kalau kita nggak bisa percaya ini, katanya ini dikarang-karang, terdistort oleh orang-orang ateis, oleh orang-orang yang sekularisme, kenapa kita harus percaya buku sejarah juga yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun sebelum kita, yang nggak ada lagi manusia hidup yang bisa mengkonfirmasi tentang hal tersebut? Why? Dan itu masih sejarah-sejarah yang baru hitungan ratusan tahun. Gimana dengan sejarah-sejarah yang ditulis, yang katanya ini kejadian-kejadian sudah ribuan tahun, misalnya tahun-tahun 900 Masehi, tahun 1000 Masehi, tentang semua yang terjadi, misalnya perang salib, tentang kerajaan-kerajaan Inggris, monarki Inggris. Ya kenapa kita harus percaya? Emang masih ada orang yang hidup untuk membuktikan hal tersebut? Atau memang kita bisa melihatnya secara langsung tentang hal tersebut, maka kita percaya? Enggak, kita cuma baca di buku sejarah. Dan buku sejarah, kalau mau dengan standar yang sama, yang konsisten, buku sejarah bisa aja dikarang-karang, bisa aja terdistort seiring waktu. Jadi kalau mau konsisten, ya kita nggak bisa percaya semua hal itu dong, atau minimal skeptik dengan semua hal itu, skeptik berat gitu. Nah sekarang tadi kita kerucutkan, maka satu bukti kalau nggak percaya dengan tulisan-tulisan dan sejarah karena bisa terdistort, tulisan bisa dikarang, maka tinggal dikerucutkan. Bukti terakhir adalah bukti kasat mata yang harus kita lihat sendiri. Itu yang mereka inginkan. Kalau Tuhan ada, kenapa nggak menampakkan diri kepadaku supaya aku percaya? Nah sekarang begini, itu juga kalau kita mau skeptik ekstrim sekalian, itu juga nggak jadi bukti apa-apa. Misal orang ateis akhirnya dijumpai oleh Tuhan dalam penglihatan gitu, supaya dia percaya. Lalu setelah penglihatan itu yang ada cahaya mungkin atau apa gitu, dia akan bilang, barusan aku melihat halusinasi. Apa itu tadi? Sosok gak jelas. Kayaknya aku kecapean, kayaknya aku harus tidur. Ya bisa aja tetap begitu. Itu gak menjamin seseorang jadi percaya. Itu gak menjamin, itu bisa dihalusinasi. Dia bilang begitu. Lalu yang lebih ekstrim lagi, kalau kita mengandalkan penglihatan, mengandalkan indera kita untuk bisa percaya sesuatu yang gak kita percayai, sebenarnya itu juga nggak membuktikan bahwa hal itu pasti benar. Karena gini, minimal pada dasarnya kita harus percaya bahwa otak kita atau indera kita nggak menipu kita. Sekarang gini, dari mana kita tahu semua yang kita lihat ini nyata? Kalau memang tadi dikerucutkan, maka bukti yang paling valid bagi mereka adalah bukti yang dilihat kasat mata, langsung jelas, percaya dengan tulisan-tulisan. Sekarang dari mana kita tahu otak kita nggak menipu kita, mata kita nggak menipu kita sekarang ini? Ini yang kulihat ini di sini, di ruangan ini. Dari mana aku tahu ini asli? Dari mana aku tahu ini nyata? Bahkan dari mana aku tahu aku sendiri ini nyata? Jadi apa itu kenyataan? Apa itu kebenaran? Dari mana kita tahu suatu hal benar? Bahkan hal-hal yang nggak usah di masa lalu, di sejarah, tapi hal yang di depan kita ini, di detik ini,
di masa kini ini? Dari mana kita tahu ini benar? Nggak tahu. Kita nggak bisa pastikan. Entah ya kita hidup di dunia simulasi seperti yang konspirasi yang banyak beredar sekarang. Kita hidup di dunia Matrix seperti film Matrix. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu kita real? Entahnya kita ini simulasi yang dimainkan oleh makhluk yang lebih tinggi dari kita, makhluk 11 dimensi ataupun yang lain. Kita ini kayak macam game, hanya yang digerakkan, yang melakukan aktivitas seperti game Sims atau GTA gitu yang kita mainkan. Entahnya begitu, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Jadi gimana kita tahu hal itu benar? Nggak tahu. Sebenarnya kita nggak tahu. Kalau mau kita konsisten, skeptik ekstrim sekalian, kita nggak tahu mana yang benar. Kita nggak tahu apa itu kebenaran. Jadi kalau kita semua konsisten, skeptik orang ateis, nggak percaya sama ini, maka kita juga nggak punya bukti apapun dalam hidup ini. Mau itu bukti yang udah kita bahas tadi tentang sejarah, buku-buku sejarah, Galileo, Isaac Newton, Napoleon Bonaparte, semua sejarah yang hanya ada di buku, ataupun yang masa kini, yang detik ini, kita nggak bisa punya bukti apapun. Karena minimal untuk bisa percaya bahwa ini nyata yang di masa kini sekitar kita detik ini, maka kita harus punya iman dulu. Kita harus percaya minimal otak kita dan mata kita tidak menipu kita. Mereka berfungsi dengan benar. Dari siapa yang tahu ini berfungsi dengan benar? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang bilang ya ahli-ahli saraf, ahli-ahli neuron, mereka tahu ya. Siapa yang tahu juga otak mereka sejak awal berfungsi dengan benar atau mata mereka berfungsi dengan benar? Nggak ada yang tahu. Jadi minimal kita harus percaya pertama-tama bahwa otak kita tidak menipu kita, mata kita tidak menipu kita dengan semua yang kita lihat ini, semua yang kita pikirkan ini. Dan itu adalah sebuah langkah iman. Karena seperti standar ateis kan, iman adalah percaya tanpa bukti. Maka kita juga percaya tanpa bukti. Kita harus melangkah dari situ. Kita harus punya standar itu di awal pada dasarnya. Percaya tanpa bukti bahwa otak kita tidak menipu kita, mata kita tidak menipu kita. Baru kita bisa percaya tentang semua hal sebagai kebenaran di sekitar kita. Ini benar busa, ini benar meja. Terima kita ini meja. Ini benar aku hidup. Ini benar dunia nyata, bukan simulasi Matrix. Dari mana kita tahu? Ya nggak tahu, sebenarnya nggak tahu. Tapi kita percaya aja. Jadi bisa aja kita hidup di simulasi, di Matrix, dan bisa aja kita ini nggak nyata. Itu kalau mau kita konsisten, seskeptik itu, se-ekstrim itu skeptiknya. Mendiang Pastor Timothy Keller pernah bilang begini soal hal ini. Rasio bergantung pada kepercayaan bahwa indera kognitif kita, mata dan telinga kita, pikiran dan ingatan kita tidak sedang menipu kita. Tidak ada cara lain untuk membuktikan itu tanpa pemikiran berputar atau circular reasoning. Kita tidak bisa menguji keandalannya tanpa menggunakan dan mengasumsikan lebih dulu bahwa itu andal. Jadi siapa yang tahu otak kita, indera kita nggak sedang menipu kita? Seperti tadi kalau dibilang ya ahli saraf, ahli neuron itu mereka tahu, mereka sudah mengujinya, mereka sudah bereksperimen tentang itu dan terbukti benar. Loh, mereka mengujinya pakai apa? Tentu pakai pikiran mereka, pakai otak mereka, dan justru pikiran dan otak itu adalah objek yang mau diuji. Jadi itu circular reasoning, karena mereka menguji objek tersebut dengan objek itu sendiri. Mereka mau menguji pikiran dengan pikiran mereka sendiri, sedangkan pikiran itu masih dipertanyakan kebenarannya. Jadi untuk menguji hal tersebut, minimal mereka harus berangkat dari kepercayaan tanpa bukti bahwa pikiran mereka benar, tidak menipu mereka. Barulah mereka bisa melakukan eksperimen, bisa melakukan pengujian terhadap hal-hal lain, termasuk pikiran mereka sendiri. Dan itu sekali lagi percaya tanpa bukti toh, sama aja. Belum lagi kenyataan bahwa sebagian dari ateis yakin bahwa kita tidak punya kehendak, kita nggak punya free will, ya kita hanya bagian dari randomness, keacakan belaka, dan nggak punya pikiran, kehendak, consciousness apapun. Kita ini hanya hasil produk dari keacakan semesta ini. Jadi kalau memang begitu, dari mana kita tahu apa yang benar? Ya nggak ada yang benar, kita nggak tahu mana yang benar, kita nggak tahu mana kebenaran. Bahkan yang dibilang ateis tentang kehendak tadi itu pun ya, emang itu benar? Dari mana kau tahu itu benar? Sedangkan kau adalah hasil dari keacakan, mekanisme yang kacau ini, keacakan atom itu. Jadi nggak ada yang tahu apa itu kebenaran. Bahkan apa yang dibilangnya kita nggak tahu apa itu benar. Kenapa kita harus yakin apa yang dibilangnya benar, sedangkan aku nggak bisa yakin apa yang kubilang benar, apa yang di sekitarku benar, apa yang kulihat benar. Jadi nggak ada yang tahu kebenaran. Jadi kalau mau pakai standar itu dengan konsisten, standar orang ateis itu, maka nggak ada bukti apapun dalam hidup ini untuk menyatakan suatu hal adalah kebenaran. Nggak ada. Kita nggak bisa tahu apa itu benar, mana yang benar, mana yang nggak benar. Kita nggak bisa tahu sama sekali. Nggak ada. Jadi semua ini ya nggak tahu lah aku apain.
nggak ada yang benar, kita nggak tahu mana yang benar. Oke, kurasa itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Karena topik ini open to discuss, silahkan komen aja teman-teman. Oke, itu aja. Dan seperti biasa, bye.